Amin, dan dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita akan bahas pertama tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa imamul atqiya ya. Al-qiya yaitu jamak dari taqi. Atqiya jamak dari at-taqi, maksudnya orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, imam mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di sini diambil dua poin, dua hal ya. Yang pertama, beliau adalah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Yang datang dalam hadis-hadis seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni atqakum li rabbi wa akhsyakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni atqakum li rabbi wa akhsyakum. Sungguhnya aku adalah yang paling bertakwa di antara kalian, yang paling takut kepada kalian kepada Rabbku ya. Di sini Nabi mengatakan kata atqakum, aku yang paling bertakwa. Ketika ada sebagian sahabat yang ingin ibadah banyak-banyak, ketika mereka bertanya kepada istri Nabi tentang ibadah Nabi di rumah, maka istri Nabi pun menjelaskan. Maka mereka berkata, sungguhnya Rasulullah SAW telah diampuni dosa yang terlalu dan akan datang. Kalau begitu, kita bagaimana? Maka mereka pun menggunakan logika mereka. Maka di antara yang mengatakan, saya akan aqumul lail wala anam. Saya akan sholat malam terus dan aku tidak akan tidur. Yang satu berkata, asumu wala uftir. Aku akan puasa terus, tidak pernah berbuka. Yang satu berkata, sa'atazilun nisa. Saya akan meninggalkan para wanita. Tujuan mereka adalah agar bertakwa. Maka Rasulullah SAW bantah mereka. Rasulullah berkata, antumul ladzi qultum kadza wa kadza, kalian ngomong begini begini begini. Fa inni atqakum li rabbi wa akhsyakum. Sungguhnya aku ini yang paling bertakwa di antara kalian. Dan aku yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Walakinni usalli wa anam, tapi saya salat malam dan saya tidur. Wa asum wa uftir, saya puasa dan saya berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang benci sunnahku maka bukan bagian dari golonganku. Ini yang pertama, jadi beliau adalah yang paling bertakwa. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita ambil, bahwasanya dikatakan imam. Imam maksudnya alladzi yuqtada bihi. Yuqtada bihi, yang menjadi panutan. Menjadi panutan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Fattabi'uni. Maka kalau mau jadi orang, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Syaratnya untuk cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ikutilah atau teladanilah aku. Ya. Maka siapa yang ingin jadi bertakwa, jalan takwa cuma satu, yaitu meneladani siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan lain. Semua jalan tertutup kecuali jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi diteladani. Adapun selain Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya diteladani jika mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi adalah asal. Selain Nabi maka dia hanya diteladani jika sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tidak diteladani ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya pintu untuk meraih ketakwaan. Maka tidak ada jalan lain untuk mencari ketakwaan kecuali melalui metode Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tidak ada jalan untuk meraih ketakwaan kecuali dengan jalan Nabi. Jadi kalau ada orang yang kemudian ada orang yang mengatakan bisa meraih ketakwaan tanpa melalui sunnah-sunnah Nabi, maka tidak benar ya. Ini bikin jalan-jalan sini seperti sebagian orang sufi ya. Mereka bikin khalwat, caranya masuk di rumah gelap-gelapan, tidak boleh terkena cahaya sama sekali, tidak keluar rumah selama 40 hari, tidak makan kecuali makanan tertentu. Ini tidak benar. Tidak benar diajarkan oleh Nabi SAW. Akibatnya apa? Akibatnya dia meninggalkan sholat Jumat, akhirnya dia meninggalkan sholat berjamaah ya. Akhirnya dia meninggalkan kelezatan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini semua cara-cara bid'ah
yang tidak mengantarkan kepada ketakwaan. Maka tidak ada cara untuk meraih ketakwaan kecuali caranya siapa? Nabi. Lihatlah Nabi SAW menegur 3 orang tersebut. Ya, yang mereka punya ide, ya, yang padahal ide tersebut hukum asalnya ibadahnya ada. Salat hukum asalnya ada, salat malam. Puasa juga hukum asalnya ada, ya. Cuma masalahnya mereka berlebihan. Maka itu pun Rasulullah SAW melarang, apalagi suatu ibadah yang tidak ada asalnya, seperti kholat khalwat bid'ah yang dilakukan oleh kaum Sufiyah. Ya. Sampai ada yang katanya jalan-jalan ke Sidratul Muntaha, subhanallah. Ini baru mendarat dari Sidratul Muntaha. Allahu Akbar. Jadi kalau mau bertakwa ikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Imam Tuhawi berkata, ini sudah ya, wa sayyidul mursalin, ya. Di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sayyidul mursalin. Sayyid maksudnya adalah pemimpin. Disebut sayyid bahasa artinya man faqa qaumahu, disebut sayyid. Wa man yurja ilaihi inda syada'id, itu namanya sayyid. Sayyid secara bahasa itu adalah man faqa qaumahu atau man yurja ilaihi inda syada'id. Man faqa qaumahu, sayyid maksudnya pemimpin atau penghulu, pemimpin atau penghulu. Man faqa qaumahu, yaitu yang mengungguli kaumnya. Kalau secara bahasa namanya, tidak orang disebut sayyid kecuali dia mengungguli yang lain, yang mengungguli kaumnya. Dikatakan ini adalah sayyid Bani Fulan, artinya dia pemimpin, dia mengungguli kaumnya yang lain dengan kemuliaan-kemuliaannya. Kemudian man yurja ilaihi inda syada'id, yang jika ada kondisi genting, kondisi-kondisi genting, maka kembali kepadanya. Itu kembali kepadanya. Ini disebut dengan sayyid secara bahasa. Ada masalah, ada problem, maka bermusyawarah dengan dia. Itu namanya sayyid. Dan Rasulullah SAW adalah sayyidul mursalin, adalah pemimpin para rasul. Pemimpin para rasul. Dalilnya ada 2 hadis, di antaranya hadis Rasulullah SAW bersabda, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin sayyidnya anak-anak Adam pada hari kiamat kelak. Wala fakhar, dan aku tidak sombong. Aku tidak sombong. Rasulullah mengabarkan kepada kita sebagai ilmu. Ya, karena tidak ada yang mengabarkan kepada kita kecuali siapa? Allah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menyampaikan bukan untuk bangga-banggaan, tapi Rasulullah SAW menyampaikan ilmu akidah yang harus diyakini. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar. Aku adalah pemimpin umat manusia, anak-anak Adam, dan tanpa kesombongan. Beliau juga berkata, wa awwalu man yanshaqqu anhul qabr, dan aku adalah orang yang pertama kali kuburan terbuka untuk aku bangkit darinya. Wa awwalu syafi', dan aku yang pertama kali memberi syafaat. Wa awwalu musyaffa', dan pertama kali orang yang pertama kali diberi izin untuk memberi syafaat. Hadis yang kedua, ini hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis yang kedua dengan hadis syafaat dari Wathilah bin al-Asqa. Rasulullah SAW bersabda, ya, Ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat kelak. Kenapa bisa demikian? Rasulullah SAW kabarkan tentang kisah syafaat. Bahwasanya nabi-nabi menolak untuk beri syafaat sampai akhirnya Rasulullah yang beri apa? Syafaat. Buktikan dia adalah pemimpin para manusia dan memimpin para rasul dan mursalin. Dari sini timbullah pembahasan oleh para ulama tentang hukmul mufadalah bainal anbiya, yaitu hukum al-mufadalah. Mufadalah itu apa ya? Komparasi, perbandingan, membandingkan antara nabi yang satu mana yang lebih utama. Hukum menyatakan seorang nabi lebih utama dari yang lain, dari yang lainnya. Di sini ada beberapa hadis, ya, atau beberapa dalil yang sepertinya ada kontradiktif, ya. Di antaranya Allah telah menyatakan ayat pertama, dalil-dalil tentang adanya mufadalah, adanya
al-mufadhalah. Seperti dalam surat Al-Isra ayat 55. Ini diantaranya 17 ayat 55. Saya bacakan ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd." Sungguh kami telah mengutamakan sebagian nabi di atas sebagian yang lainnya. Di sini Allah mengatakan mufadhalah. Sungguh kami telah mengutamakan sebagian nabi di atas sebagian nabi yang lainnya. Demikian juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 253. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd, minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat." Ayatnya jelas sekali. Tilka ar-rusul, itulah mereka para rasul, faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Kami mengutamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya. Di antara bukti sisi pembedaan, kata Allah, minhum man kallamallahu, di antara mereka ada yang Allah ajak ngomong langsung. Di antara mereka seperti Nabi Musa alaihissalam disebut kalimullah, yaitu yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang diajak berbicara langsung oleh Allah, Nabi Adam alaihissalam. Ya Adam, ya, dalam Al-Qur'an banyak Allah menyatakan wahai Adam. Di surga Allah berbicara dengan Nabi Adam. Kemudian antara nabi yang diajak berbicara langsung adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj. Ketika apa? Mi'raj. Nabi-nabi yang lain tidak diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan melalui perantara malaikat apa? Jibril. Maka Allah menyebutkan sisi sebagian rasul diutamakan adalah mereka diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman tentang Nabi Musa, "Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami." Wahai Musa, sungguhnya kami telah memilih engkau dibandingkan manusia yang lain dengan risalah, kami angkat engkau jadi seorang rasul, wa bikalami, dan kami ajak bicara langsung engkau. Aku berbicara langsung dengan engkau. Jadi ini dalil tentang adanya mufadhalah. Kemudian datang dalil-dalil yang zahirnya melarang mufadhalah. Dalil-dalil yang zahirnya melarang komparasi. Al-mufadhalah itu satu lebih utama dari yang lainnya di antara para rasul. Seperti hadis Rasulullah SAW pernah berkata, "La tufaddiluni ala Musa." Janganlah kalian menganggap aku lebih baik daripada Musa. Jangan kalian mengatakan aku lebih baik daripada Musa. Rasulullah jelaskan kenapa? Fa innan nasa yus'aquna yaumal qiyamah. Sungguhnya manusia pada mati di hari kiamat kelak, fa akunu awwala man yufiq, maka aku pertama yang kali bangkit di antara manusia sekalian. Fa ajidu Musa batishan bisaqil arsh. Tiba-tiba aku mendapati Nabi Musa sudah memegang tiang arsh. Fala adri hal afaqa qabli, saya tidak tahu dia dibangkitkan sebelum aku. Kalau dia sebelum aku berarti dia lebih utama. Saya enggak tahu. Pokoknya saya bangun, manusia belum bangun, tiba-tiba saya sudah lihat Nabi Musa. Nah, sudah bangun, sudah dibangkitkan. Nah, apakah dia dibangkitkan sebelum aku? Au kana mimman istasnallah, atau dia termasuk orang-orang yang Allah kecualikan karena dia sudah pernah diwafatkan ketika di dunia, ketika ingin melihat Allah Subhanahu wa taala tidak mampu, kemudian dia pun mati kemudian dibangkitkan lagi atau pingsan dibangkitkan lagi. Ini di antara dalil-dalil yang seakan-akan melarang untuk mengatakan nabi lebih utama daripada nabi yang lainnya. Ini dalil yang satu. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW juga bersabda dalam satu hadis yang diperselisihkan oleh para ulama. Kata Rasulullah SAW, "La tufaddilu bainal anbiya." Janganlah kalian saling melakukan mufadhalah di antara para nabi, yang satu lebih baik daripada yang ini, ya. Datang dalam sebagian riwayat dengan lafal demikian. Ini juga di antara dalil yang seakan-akan melarang hal tersebut. Kemudian juga dalam hadis yang ketiga, Rasulullah SAW pernah berkata, "La yanbaghi li 'abdin an yaqulu ana khairun min Yunus bin Matta." Janganlah seorang hamba berkata, aku lebih baik daripada Nabi Yunus bin Matta. Ini tiga hadis dijelaskan oleh Ibnu Abilis Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, taujihnya, ya, bagaimana mengarahkan tiga hadis ini. Taib, kita sebutkan tentang tafsir hadis yang pertama, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "La tufaddiluni ala Musa." Janganlah kalian mengatakan aku lebih utama dari Musa, karena aku yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah. Tiba-tiba aku melihat Musa sudah apa? Sudah bangun dan sedang memegang tiang arsy. Saya tidak tahu apakah dia bangkit sebelum aku ataukah dia dikecualikan oleh Allah. Intinya dua hal ini seakan-akan dia lebih utama daripada aku. Paham? Kalau gitu jangan utamakan aku daripada Nabi Musa.
Maka jawaban tentang hadis ini, para ulama mengatakan hadis ini ada sebabnya, yaitu ada seorang Yahudi, dia berkata ketika bersumpah, walladzi istafa Musa 'alal bashar. Orang Yahudi ini bersumpah, demi Allah yang telah memilih Musa di antara seluruh manusia. Falatamahu muslim, maka ada seorang muslim dengar, dia tampar itu orang Yahudi. Karena dia bersumpah demi Allah yang telah memilih Nabi Musa di kalangan seluruh manusia. Maka orang muslim ini, sahabat ini, dia tampar lelaki tersebut. Yahudi tadi ditampar, yang dia berkata, ataqulu hadza wa Rasulullah sallam baina adhurina. Apa kau mengucapkan ini sementara Rasulullah sallam ada di antara kami? Artinya kalau kau ucapkan di zaman Nabi Musa, oke. Sekarang kita ada Nabi Muhammad SAW, bagaimana kau berkata, ya, demi Allah yang telah memilih Musa di antara seluruh manusia? Akhirnya Yahudi ini ketika ditampar oleh sahabat muslim ini, dia pun lapor kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW sebutkan hadis tadi, la tufaddiluni ala Musa, jangan kau mengatakan aku lebih afdal daripada Musa. Maka para ulama mengatakan Nabi melarang, ya, karena diucapkan dalam rangka untuk asabiyah, untuk fanatis. Untuk apa? Fanatik kepada sehingga mengesankan yang nabi yang lain punya kekurangan, ya. Maka ini kalau disebutkan dalam rangka fanatis atau fanatisme, maka ini tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan, ya. Seakan-akan kami Rasulullah lebih baik daripada Musa, ini dalam bentuk fanatisme, ya. Sehingga seakan-akan lagi ribut antara Yahudi dengan apa? Muslim, ya. Maka ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Ini pendapat pertama dalam mentafsirkan hadis larangan tersebut. Karena sahabat tadi marah dan memukul Yahudi tadi karena jengkel, ya. Ya, seakan-akan bahwasanya Nabi Musa lebih afdal daripada Nabi Muhammad, dan kelazimannya kalau Nabi Muhammad lebih afdal, seakan-akan Nabi Musa rendah. Maka Nabi melarang karena ada perkataan demikian. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua disebutkan oleh Abu Ja'far dalam kitabnya Syarh Ma'anil Athar, bahwasanya yang dilarang oleh Nabi SAW kalau mengatakan perbandingan antara person dengan person. Jangan bilang Muhammad lebih afdal daripada Musa. Tetapi kalau bilang secara umum, maka tidak mengapa. Seperti Rasulullah berkata, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin. Tapi kalau saya lebih baik daripada Musa, saya daripada Isa, ini kurang tepat. Ya. Kurang tepat karena bisa menyinggung, bisa timbul hamiyah, bisa timbul fanatisme, ya. Maka Rasulullah tidak suka demikian, meskipun dia adalah manusia terbaik di antara seluruh para rasul. Ini tafsiran hadis tersebut. Baik. Adapun hadis la yanbaghi li 'abdin an yaqulu ana khairu min Yunus bin Matta. Tidak boleh seorang mengatakan aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. Maksudnya Rasulullah melarang seorang berkata demikian, ya. Karena bisa jadi seorang merasa hebat ketika mendengar atau membaca tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam, yang kemudian ketika dia keluar marah meninggalkan kaumnya, kemudian Allah membuat dia ditelan oleh apa? Ikan paus, ya. Kemudian Allah berfirman, wa huwa mulim, dia ditelan ikan paus dalam kondisi mulim, yaitu yaf'alu ma yulam, yaitu melakukan satu perkara yang dicela oleh Allah, maka seakan-akan dia merasa lebih baik. Jangan sampai dia ada merendahkan Nabi Yunus sedikit pun ketika membaca kisah Nabi Yunus. Ya, kenapa? Karena semua orang juga mengalami apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Semua orang juga pernah melakukan apa? Kesalahan. Sebelum Nabi Yunus, Nabi Adam alaihissalam yang pernah berkata, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna kunna minal khasirin. Nabi Adam juga pernah melakukan kesalahan, ya. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW, bahkan Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa juga pernah melakukan kesalahan, minta ampun. Inni zalamtu nafsi faghfirli, ya Allah, aku telah melakukan dosa, maka ampunilah aku. Faghfaralah, maka Allah ampuni, ya. Nabi Sulaiman pernah berkata, Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Nabi Nuh alaihissalam juga pernah mengatakan, ya, demikian. Wa illam taghfir wa tarhamni aku minal khasirin. Ya Allah, kalau kau tidak ampuni aku, tidak rahmati aku termasuk orang-orang yang merugi. Semua nabi pernah minta ampun. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Di antaranya Nabi Muhammad SAW, di antara doa istiftah hadis Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW berkata,
anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa taraftu bi dzambi. Di antara doa istiftah yang panjang, dalam doa istiftah tersebut Nabi berkata, sungguhnya engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Zalamtu nafsi, aku telah menzalimi diriku, wa taraftu bi dzambi, dan aku mengakui apa? Dosa-dosaku. Jadi jangan orang baca ayat-ayat tentang Nabi Yunus alaihissalam kemudian merasa kok Yunus begini sih. Kadang-kadang mungkin terbetik setan bisikan. Seakan-akan dia merendahkan Nabi apa? Yunus. Itu Allah sebutkan di sana Nabi Yunus alaihissalam ada sebab dan ada tujuan. Dan kita seakan lupa dengan nabi-nabi yang lain juga melakukan apa? Kesalahan ya. Ya Allah berfirman tentang Nabi Yunus, "Wa dhannuni idz dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin." Ketika Dhannun itu Nabi Yunus alaihissalam, ketika dia pergi dalam kondisi marah, dia dakwahi kaumnya tidak mau dengar, tidak mau beriman, maka dia pergi meninggalkan mereka sebelum Allah izinkan. Harusnya dia bersabar, tapi dia pergi meninggalkan kaumnya karena jengkel mereka tidak mau beriman. Wa dhanna an lan naqdira alaihi, dan dia menyangka kami tidak akan merepotkan urusannya. Ternyata kami membuat dia ditelan oleh ikan apa? Ikan paus. Dan Allah mengatakan wa huwa mulim, dan dia tercela karena perbuatannya. Maka dia berdoa dalam perut ikan paus, fanada fi dhulumati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Subhana, maha suci engkau ya Allah, sungguh termasuk orang berbuat zalim. Orang yang baca cerita seperti ini seakan-akan Nabi Yunus ini punya kekurangan. Maka Rasulullah bantah. Jangan kalian mengatakan aku lebih baik. Seorang hamba tidak boleh mengatakan aku lebih baik daripada Yunus. Ya, dalam sebagian riwayat, namun riwayatnya lemah. La tufaddiluni ala Yunus. Jangan kalian mengatakan lebih baik daripada Yunus. Hadisnya lemah, tapi yang datang dalam hadis yang sahih, la yanbaghi li 'abdin an yaqul, tidak boleh seorang hamba berkata ana khairum min Yunus bin Matta, aku lebih baik daripada Yunus bin Matta ya. Karena tidak ada yang lebih afdal daripada para nabi. Semua nabi lebih afdal daripada semua wali, ya. Akan datang penjelasan lebih khusus spesifik nanti insyaallah. Kata At-Tahawi, la nufaddilu ahadan minal awliya alal anbiya. Kami tidak mengatakan satu wali pun lebih utama dari para nabi. Bal nabiyyun wahidun afdalu min jami'il awliya. Bahkan satu nabi lebih afdal daripada seluruh wali-wali. Ya. Seorang paling bertakwa di alam semesta ini sekarang ini masih kalah dengan Yunus bin Matta, karena dia seorang apa? Seorang nabi ya. Siapapun dia sudah mencapai derajat kewalian tetap lebih mulia siapa? Nabi Yunus alaihissalam. Ini jadi intinya mufadalah bainal anbiya, komparasi di antara para nabi. Kalau niatnya bukan untuk meremehkan, untuk asabiyah, benci sama orang Yahudi, apa Musa Nabi Yahudi? Itu kalau begitu nggak boleh. Itu semua tidak boleh. Tapi kalau maksudnya untuk menjelaskan tentang keutamaan Nabi Muhammad SAW, maka boleh kita jelaskan secara akidah, bukan untuk merendahkan satu nabi pun. Maka ini diperbolehkan. Oleh karenanya kalau kita mau menjelaskan tentang tingkatan, maka yang paling tinggi adalah siapa? Tingkatan nabi, rasul, dan wali ya. Maka kita bilang ya, ini adalah apa? Wali. Kemudian apa? Nabi. Para nabi, para wali, kemudian para rasul, kemudian al-khalilan, kemudian sayyidul mursalin. Kalau kita mau ini yang paling top, yaitu Nabi Muhammad SAW yang paling tinggi. Yang kemudian di bawahnya al-khalilan, dua kekasih Allah, yaitu Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad. Ini maksudnya siapa? Ibrahim alaihissalam dan siapa? Muhammad SAW. Saya lupa, sebelumnya ada lagi, mohon maaf. Ulul azmi minar rusul, mohon maaf, ada yang lebih lagi. Para rasul, kemudian apa? Ulul azmi, kemudian dua kekasih Allah, kemudian sayyidul mursalin. Maka kalau kita buat himpunan, maka ini adalah yang paling mulia. Kemudian setelahnya apa? Kedua nabi, ini siapa? Ibrahim dan Rasulullah SAW.
Rasulullah. Ulul azmi minar rusul siapa aja? Nabi Musa, mulai dari Nabi Nuh dulu. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulul azmi siapa? Nuh, kemudian siapa? Ibrahim, kemudian Musa, Isa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu para rasul ya. Setelah para rasul kemudian para nabi, paham? Para nabi baru para wali. Yaitu setiap nabi pasti wali, paham? Pasti waliullah, ya tidak? Tapi tidak semua wali adalah nabi, paham? Setiap rasul pasti nabi dan pasti wali, tapi tidak setiap rasul adalah nabi. Tidak setiap tidak setiap nabi adalah rasul ya. Ulul azmi pasti rasul, pasti nabi, pasti wali, tapi tidak semua rasul adalah ulul azmi. Kekasih Allah cuma dua, dia pasti ulul azmi, rasul, nabi dan Ibrahim dan Rasulullah, dan terakhir adalah Sayyidul Mursalin. Maka ini yang paling tinggi secara tingkatan. Ini kalau kita buat himpunan irisan, maka yang paling spesial adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tingkatan maka sebaliknya, ya tidak. Pertama berarti apa? Sayyidul Mursalin. Dan seterusnya. Yang kedua, dua kekasih. Dan seterusnya. Baliknya. Paham sampai sini? Paham? Jangan seperti perkataan Ibnu Arabi, dia mengatakan maqamun nubuwati fi barzakhin fawaikur rasul wa dunal wali. Kata dia kenabian itu di tengah-tengah. Fawaikur rasul di atas rasul dan di bawah wali. Jadi kenabian di tengah, di atas rasul dan di bawah wali. Jadi paling tinggi apa? Wali, kemudian nabi, kemudian rasul. Ini otaknya kebalik, paham? Otaknya kebalik. Harusnya rasul, nabi baru apa? Wali. Sama dia dibalik. Wali, nabi baru apa? Rasul. Kebalik ke otaknya? Kebalik. Nanti tapi ada pembahasan khusus nanti. Bukan sekarang. Saya mau bahas panjang lebar tentang khutmul auliya, tentang khutmul kewalian nanti. Dari pendapat Al-Hakim At-Tirmidzi kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Arabi. Akan ada pembahasannya suatu saat insyaallah taala. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, ini sudah ya? Sudah? Selanjutnya tentang perkataan At-Tahawi tentang Nabi SAW, wa habibu rabbil alamin, wa habibu rabbil alamin. Kata Tahawi, Rasulullah adalah wa habibu rabbil alamin. Rasul adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kekasih Allah. Habib maksudnya mahbub ya. Habib maksudnya mahbub ya. Fa'il maknanya maf'ul ya. Seperti qatil maknanya maqtul ya, yang terbunuh ya. Jadi wazan fa'il maksudnya adalah maf'ul. Habib rabbil alamin, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka perkataan dari At-Tahawi dikritikin oleh para ulama karena kedudukan Nabi lebih daripada kekasih Allah. Karena kekasih Allah banyak yang dikasih oleh Allah. Nabi lebih spesifik yaitu Khalilullah. Nabi itu apa? Ini dikritiki kurang pas ya. Yang lebih pas adalah Khalilu Rabbil Alamin. Jadi kalau kita bahasa Indonesia, Habib Khalil maknanya sama. Habib Khalil artinya kekasih. Tapi kalau bahasa Arab Khalil itu lebih dalam, kecintaan yang lebih tinggi. Ini cinta yang dalam. Lebih daripada Habib. Makanya yang punya dapat gelar Khalilullah cuma dua orang. Ibrahim sebagaimana dalam Al-Qur'an, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah berfirman wattakhadallahu Ibrahima khalila. Sungguhnya Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kasihnya.
Dan Nabi berkata dalam hadisnya, "Innallaha attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila." Sungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Kemudian Rasulullah berkata, "Walau kunta muttakhidan min ahli al-ardi khalilan lattakhadhtu Abu Bakrin khalila." Kalau saya boleh mengambil kekasih selain Allah, maka tentu saya akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Walakinna sahibakum khalilur rahman, tetapi kawan kalian ini adalah kekasih Allah. Maka Nabi tidak pernah menjadikan kekasih dari manusia, tapi semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat menjadikan Nabi kekasihnya, khalilnya. Seperti perkataan Abu Hurairah, "Haddatsani khalili." Telah menyampaikan kepadaku khalili. Maksud siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah tidak pernah bilang kepada Abu Bakar, "Anta khalili." Enggak. Karena khalil itu tingkatan cinta yang paling tinggi. Di sini dibahas oleh Ibn Abil Al-Hanafi rahimahullah tentang maratibul mahabbah. Karena kekasih ini umum. Saya ulangi. Habib ini adalah mahabbah. Habib dari al-mahabbah. Adapun khalil dari al-khullah. Al-mahabbah diraih oleh banyak orang. Bahkan orang-orang beriman. Bahkan orang-orang beriman selain para nabi. Contoh, Allah berfirman apa? Wallahu yuhibbul muhsinin, misalnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah mencintai orang berbuat ihsan. Innallaha yuhibbut tawwabina. Sungguhnya Allah mencintai orang yang sering apa? Bertobat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang suka bersuci. Ini para nabi, ini maksudnya cinta untuk meraih cinta Allah tidak harus jadi apa? Nabi. Bahkan orang-orang beriman pun bisa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga fa innallaha yuhibbul muttaqin. Hibbul muttaqin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, ya. Dan banyak, ya. Wallahu yuhibbus sabirin. Allahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Kemudian banyak dalam hadis-hadis perbuatan-perbuatan yang bisa menjadikan Allah mencintai seorang hamba. Seperti seorang mencintai saudaranya karena Allah, maka Allah mencintainya, mencintai orang tersebut. Seperti ketika ada seorang berjalan ingin menjenguk temannya, fa arsadallahu malakan ala madrajati. Tiba-tiba Allah kirim malaikat dalam bentuk manusia menghadang di jalannya. Dia lagi jalan, maka malaikat bertanya, "Aina turid? Kemana kau hendak pergi?" Kata orang tersebut, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Saya ingin menjenguk saudaraku, yaitu saudara seiman di negeri tersebut. Malaikat bertanya, "Hallaka, apakah kau punya urusan dengan orang tersebut?" Ya. Min ni'matin tarubbuha alaih, yaitu kau punya urusan dagang, ada ternak yang kau ingin tengok, ada sawah yang kau ingin tengok, atau ada properti apa. Kata dia, enggak. Walakinni ahbabtuhu fillah, tapi saya menjenguknya karena aku mencintainya karena Allah. Maka malaikat berkata, fa inni rasulu rabbik, sungguhnya aku utusan Allah. Annallahu ahabbaka, sungguhnya Allah mencintaimu karena engkau telah mencintai hambanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau ada orang mengatakan uhibbuka fillah, kita bilang ahabbakallah. Semoga Allah mencintaimu sebagaimana kau mencintai aku karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, mahabbah ini diraih oleh banyak. Tapi kalau Rasulullah dia lebih spesifik. Dia jelas kekasih Allah. Habib, tetapi yang gelar lebih pas adalah Khalilur Rahman. Karena Khalilur Rahman cuma dua orang, Ibrahim alaihissalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi lain yang enggak ada. Ya, nabi-nabi lain enggak ada. Makanya saya bacakan di sini tentang urutan cinta. Mau dengar tentang cinta? Maratibul mahabbah, tentang urutan tingkatan cinta. Yang pertama kata Ibn Al-Hanafi, al-alaqah. Alaqah itu bahasa Arab ya, cuma keterkaitan. Wa hiya ta'alluqul qalbi bil mahbub, yaitu keterkaitan hati dengan yang dia cintai. Ini yang pertama, hanya keterkaitan, tertarik, paham? Keterkaitan dengan yang dia cintai. Wa tsaniyatu al-iradah. Yang kedua adalah keinginan, maksudnya al-iradah al-hubbiyah, iradah yang terkait dengan rasa cinta. Wa hiya mailul qalbi ila mahbubihi wa talabuhu lahu, yaitu kecondongan hati kepada yang dia cintai dan dia mencari yang dia cintai tersebut. Ini sudah pada derajat yang lebih. Kalau tadi cuma keterkaitan, ada rasa yang ini mulai mencari, berarti lebih tinggi.
Yang ketiga disebut dengan as-sababah, wa hiya insibabul qalbi ilaihi bihaitsu la yamlikuhu sahibuhu kan sibabil ma'i fil hudur. Ya, yaitu terfokusnya hati kepada yang dia cintai, di mana dia tidak bisa mengontrol hatinya seperti air yang jatuh dari tempat tinggi ke tempat yang bawah, sudah jatuh. Hatinya terus cenderung kepada yang dia cintai. Yang keempat, al-gharam. Al-gharam wa hiya al-hubbul lazim lil qalb, yaitu kecintaan yang tidak henti-henti. Terus dalam hatinya. Wa minhum al-gharim limulazamatihi, seperti disebut orang al-gharim yaitu orang yang nagih hutang melazimi orang yang punya hutang sama dia, dilazimi terus. Ya, seperti firman Allah, inna adzabaha kana gharama, sungguhnya azab neraka jahanam gharama, itu meliputi orang dia azab tidak pernah libur sama sekali. Api neraka pernah libur enggak? Makanya disebut inna adzabaha kana gharama. Kalau orang-orang Arab jamaah saudara-saudara kita biasanya mengenakan magrum istilah mereka. Magrum ini maksudnya apa? Terlalu apa? Cinta sama sesuatu. Magrum itu cinta yang selalu terbawa. Ini yang keberapa tadi? Yang keempat. Yang kelima, al-mawaddah wal wud. Wa hiya safful mahabbati wa khalisuha wa lubbuha. Adalah intisari dari kecintaan, ya, itu namanya al-mawaddah, ya, intisari dari rasa cinta. Kemudian as-sadisah asy-syaghaf. Asy-syaghaf wa hiya wusulul mahabbah ila syaghafil qalb, yaitu cinta sudah masuk dalam relung hati yang paling dalam. Qad syaghafaha hubba, seperti orang-orang wanita Mesir ketika mencela Imra'atul Aziz, ya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Imra'atul Azizi turawidu fataha an nafsi qad syaghafaha hubba. Sungguhnya istri sang menteri telah benar-benar mencintai apa? Yusuf. Mencintai pembantunya sampai cintanya masuk ke dalam relung hatinya. Ini yang keberapa tadi? Yang ke-6. Yang ketujuh al-ishq. Al-ishq hubul al-mufrid alladhi yukhafu ala sabihi minhu, yaitu kecintaan yang sangat mendalam berlebihan sampai dikhawatirkan orang mabuk kepayang kalau kita apa? Mabuk kepayang, ya. Akan tetapi Allah tidak disifati ishq kepada hambanya, tidak. Kenapa? Karena secara bahasa ishq itu ada semacam syahwat, ya. Maka tidak boleh kita mengucapkan kata-kata yang ada di situ kayak ada syahwat. Ishq itu kangen mungkin, ya, kangen apa, ada syahwat, ada. Makanya tidak dikatakan ar-rabbu ya'shiku abdahu, tidak boleh dalam istilah syariat, tidak boleh. Ya, pertama tidak ada dalilnya, yang kedua al-ishqu mahabbatun ma'a syahwah. Al-ishq itu kecintaan disertai dengan syahwat. Makanya saya kurang setuju kalau ada yang mengatakan Allah mesra kepada hambanya. Mesra itu ada kayak gitu kalau bahasa Indonesia, ya. Mesra itu kayak ada syahwatnya. Maka kita hindari lafal-lafal yang menimbulkan syubhat. Kemudian yang berikutnya as-samin tatayyum wa huwa bimakna ta'abbud, yaitu cinta yang maknanya ta'abbud kepada Allah. Kemudian yang asyirah al-khullah, yang paling tinggi adalah al-khullah. Al-khullah yang kita bahas ini, al-khullah yang dininya disebut al-khalil. Wa hiya al-mahabbatu allati takhallalat ruhal muhibbi wa qalbahu. Dia adalah rasa cinta yang merasuk ke dalam ruh sang pencinta dan merasuk dalam hatinya, ya. Jadi bukan cuma hati, bahkan ruhnya juga kemasukan apa? Kemasukan cinta. Maka ini cinta yang paling tinggi, cinta yang paling tinggi. Dan ini hanya diraih dari antara hamba-hamba Allah cuma dua orang. Allah Khalil mencintai dengan cinta namanya khullah cuma dua hamba, yaitu siapa? Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya mensifati Nabi Muhammad dengan wahabibuhu ini benar, tapi kurang pas. Yang lebih baik kita bilang apa? Wa khaliluhu. Wa khaliluhu, ya. Sallu alal habib kurang pas, itu tidak salah. Tapi yang lebih tepat sallu ala al khalil. Yang lebih tepat bersalawatlah kepada al khalil, karena derajat khalil lebih tinggi daripada derajat apa? Al habib. Banyak orang bilang sallu alal habib. Maksudnya al habib, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu habibullah. Yang lebih tepat sallu bersalawat kepada siapa? Al khalil. Baik, kita lanjutkan. Kullu man idda'a an-nubuwwata ba'dahu sallallahu alaihi wasallam kadzib, ya. Wa kullu da'wa an-nubuwwati ba'dahu faghayyun wa hawan. Seluruh yang menyeru ada kenabian setelahnya, maka ini adalah kesesatan
dan hawa nafsu. Ini sudah kita jelaskan karena ini menyelisihi Rasulullah sebagai khatamun nabiyyin. Ya. Taib. Pembahasan yang terakhir adalah tentang keumuman risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita sebutkan konsekuensi dari Nabi Muhammad Nabi terakhir, berarti risalahnya harus mencakup seluruh umat manusia. Konsekuensi, karena kalau risalahnya tidak mencakup seluruh umat manusia, maka ada suatu suku yang tidak harus beriman kepada Nabi Muhammad, maka butuh ada nabi diutus kepada suku tersebut. Maka konsekuensi nabi terakhir sudah kita sebutkan di pengajian pekan lalu, risalahnya harus mencakup seluruh manusia, bahkan seluruh jin. Adapun dalil akan hal ini sangat banyak. Imam At-Tahawi berkata, wa huwal mab'utsu ila ammatil jinni wa kafatil wara. Sungguhnya Rasulullah diutus kepada seluruh jin dan seluruh manusia. Bukan cuma manusia saja, jin. Bil haqqi wal huda, dengan petunjuk dan kebenaran, wa bin nuri wad dhiya, dengan cahaya ya dan sinar dan cahaya. Adapun dalil akan hal ini ya seperti dalam surat Al-Ahqaf di mana para jin, wa isarafna ilaika nafara minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Kemudian mereka berkata, ya qaumana ajibu da'i Allah. Tatkala kami kirimkan kepada engkau sebagian jin yang mereka sekelompok jin mendengarkan Rasulullah sedang salat malam baca Al-Qur'an. Maka mereka berkata, kami mendengar ada kitab suci yang dibacakan setelah Taurat. Kemudian mereka berkata, ya qaumana ajibu da'i Allah. Wahai kaumku, sambutlah seruan dari utusan Allah ini. Jadi artinya mereka beriman kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwasanya Rasulullah sallam diutus untuk jin dan manusia. Dan seluruh manusia. Dan Rasulullah SAW bersabda, ya, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Sungguhnya aku telah diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Di antaranya, wa kana nabiyyun qabli yub'atsu ila qaumihi wa bu'itsu ila nasi kaffah. Adapun nabi-nabi sebelumku, mereka diutus kepada kaumnya saja. Ya. Adapun aku diutus kepada seluruh manusia. Makanya Nabi Musa tidak diutus kepada Khadir. Dia tidak diutus kepada Khadir. Makanya Nabi Musa, Khadir diutus kepada kaum yang lain. Nabi Musa diutus kepada kaum yang lain. Makanya Nabi Musa belajar kepada Khadir. Ketika ketemu dengan Nabi Khadir, maka Nabi Khadir bertanya, engkau siapa? Kata Nabi Musa, ana Musa. Aku adalah Musa. Nabi Khadir pernah dengar tentang Nabi Musa. Kata Nabi Khadir, anta Musa Bani Israel. Engkau Musanya Bani Israel? Kata Nabi Musa, iya. Mungkin ada Musa Bekasi, Musa. Tapi engkau Musanya Bani Israel? Kata Nabi Musa, iya. Artinya Nabi Musa tidak diutus kepada kaumnya siapa? Khadir. Ya, Nabi Musa diutus kepada Bani Israel. Adapun Nabi SAW kepada seluruh umat manusia. Khilaf di kalangan para ulama. Apakah nabi-nabi terdahulu juga diutus kepada jin? Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Yang diutus untuk kepada jin adalah cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Taib, kalau gitu jin-jin dulu siapa yang dakwahi? Ada sebagian dalil yang isyarat bahwasanya nabi-nabi terdahulu juga diutus kepada jin sesuai dengan kaumnya. Seperti tadi perkataan para jin, inna sami'na Qur'anan unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi. Sungguhnya kami telah mendengar suatu kitab suci, kitaban unsila min ba'di Musa. Kami mendengar suatu kitab suci yang diutus setelah Nabi Musa. Jadi para jin menyebutkan tentang Nabi Musa, menunjukkan jin ini sebagiannya pernah menjalankan syariat Nabi Musa. Paham? Isyarat saja, isyarat ya. Bahwasanya sebelum Nabi Muhammad pun para nabi juga diutus kepada para jin sesuai dengan kaumnya. Adapun dalil tentang Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia, maka banyak ya. Tadi kita sebutkan hadisnya, itu adalah keistimewaan Nabi. Aku diberikan 5 perkara tidak diberikan kepada Nabi sebelumnya. Di antaranya aku diutus kepada seluruh manusia. Adapun ayat-ayat banyak. Contohnya dalam surat Saba ayat 28 Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali kafah, ke seluruh manusia, basyiran wa nadhira, sebagai pemberi gembira dan pemberi peringatan. Allah juga berfirman,
Qul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Wahai manusia sekalian, aku diutus kepada kalian seluruhnya. Jelas. Allah juga berfirman, wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh. Sungguhnya diwahyukan kepadaku tentang Al-Qur'an ini agar aku beri peringatan kepada kalian dengan Al-Qur'an ini, wa man balagh, dan siapapun yang sampai kepadanya Al-Qur'an. Berarti umum. Siapapun sampai ke Al-Qur'an maka itu aku beri peringatan kepadanya. Demikian juga Allah berfirman, wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi syahida. Kami utus kepada manusia engkau, kami utus engkau kepada manusia sebagai rasul dan cukuplah Allah sebagai saksi. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya untuk menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam semesta. Dan dalil-dalil seperti ini banyak menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW diutus kepada seluruh umat manusia, dan itu adalah konsekuensi bahwasanya beliau adalah nabi yang terakhir. Makanya dalam hadis sahih Rasulullah berkata, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah nabi Yahudiyyun wala Nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bi illa kana min ahlin nar. Tidak seorang pun dari umat ini mendengar tentang aku, Nasrani atau Yahudi, kemudian dia meninggal dalam kondisi tidak beriman kepada apa yang aku bawa, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka Jahannam, ya, menjadi penghuni neraka Jahannam. Maka kita selesai dari pembahasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk dalam pembahasan yang lain tentang Al-Qur'an kalamullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan setelah adzan Isya. Satu menit lagi. Yang bertanya silakan. Yang bertanya silakan. Ya, silakan. Iya. Dalam kitab apa? Injil, ya. Ahmad. Dalam Al-Quran, ya. Al-Quran, ya, tapi dalam Injil juga Taurat disebutkan. Kan dirubah-rubah. Jadi sekarang sudah tidak kita dapati dalam Bible yang menjadi muktamad sekarang diterjemahkan, itu sudah tidak ada lagi penyebutan. Nah, tapi kalau kita baca, sebagian ulama mengkritiki, mereka kembali kepada bahasa Ibrani. Mereka bilang dalam Taurat ini bahasa Ibrani artinya Ahmad, misalnya. Mereka sebut dalam bahasa Ibrani, Taurat artinya Ahmad. Dalam Injil mereka sebutkan dalam sebagian Injil, kan Injil banyak. Injil itu sampai puluhan, yang diakui cuma 4. Injil Matius, Injil Markus, Injil Yohanes, Injil apa lagi satu? Lukas. Injil puluhan, yang lain tidak diakui. Di antaranya Injil Barnabas tidak diakui. Yang diakui cuma mereka khilaf-khilaf, akhirnya mereka cuma pilih 4 Injil. Dalam Injil-Injil tidak diakui disebutkan Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau mereka sekarang cari di terjemahan nggak ada. Bagaimana kedudukan azan? Sudah waktunya belum? Sudah, silakan azan.